Pagi hari ini pujian ini mengingatkan kepada setiap kita bahwa Tuhan Yesus adalah sumber kekuatan. Ya kan? Tuhan Yesus adalah sumber pengharapan setiap kita. Siapapun saudara yang mengikuti live pagi hari ini, dimanapun saudara berada, engkau yang hari-hari ini membutuhkan kekuatan, engkau yang hari-hari ini hampir-hampir kehilangan pengharapan, ada pesan sukacita yang pagi hari ini engkau dengar melalui pujian ini, bahwa Yesus sumber kekuatan. Sama-sama taruh tangan kanan kita di dada, sama-sama bilang sama saya, Yesus sumber kekuatan. Amin. Apapun yang kita hadapi, apapun yang kita gumuli, apapun yang sedang kita jalani hari-hari dalam kehidupan kita, selama masih ada Tuhan, kita tahu masih ada jalan keluar. Karena Alkitab dengan jelas mencatat bahwa Yesus Kristus tidak pernah berubah, dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Kalau dia Tuhan sanggup menolong kau di kemarin-kemarin hari, maka dia juga Tuhan yang sanggup menolong kau di kemudian hari. Itu sebabnya jangan pernah lelah. Mungkin sebagian kita berkata, tapi pendeta, saya udah ikut Tuhan, saya udah berdoa, saya udah berpuasa, tapi sampai hari ini saya belum melihat jawaban doa. Ada sebagian lagi berkata, pendeta, saya udah gumuli rumah tangga saya udah gumuli usaha bisnis saya, kesehatan saya, tapi saya belum lihat jalan keluar. Saya ajak setiap kita umat Tuhan untuk menyadari hal ini. Waktumu bukan waktu Tuhan. Waktu kita bukan waktunya Tuhan. Bagian kita adalah tetap terus berdoa. Bagian kita adalah jangan pernah kehilangan pengharapan. Bagian kita adalah tetap terus pegang tangan Tuhan, sehingga kita dapat berkata bersama Yesus, aku cakap menanggung segala pergumulanku. Dimanapun Bapak Ibu Saudara berada pagi hari ini, saya mengajak setiap kita untuk mengambil Alkitab kita. Kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan. Ya, ingat satu hal ini, melalui pujian kita diajarkan bahwa Yesus sumber kekuatan saya. Yesus sumber penghiburan. Engkau disakiti, engkau dihianati, engkau dikecewakan, engkau dilukai, masih ada Yesus yang menjadi sumber penghiburan buat setiap kita. Sama-sama ketik di kolom komentar, Yesus adalah sumber penghiburan saya. Amin. Yes. Hari ini kita sudah ada dalam Imamat pasal yang ke-18. Imamat pasal 18, ayatnya yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-20. By the way, besok saya izin, sebelumnya saya sampaikan ya, takut lupa. Besok saya izin tidak bisa bersama-sama melayani setiap umat Tuhan yang ada dalam doa pagi, karena besok pagi saya perjalanan pulang ke kota Bandung, Jakarta terlebih dahulu, lalu ke Bandung. Jadi kita ketemu di hari Senin ya, Bapak Ibu ya. Kita doakan, bantu dalam doa, maksud saya perjalanan kita, sehingga semua jalan dalam baik, semua berjalan dalam anugerah Tuhan, semua berjalan dalam kasih setia Tuhan. Imamat 18 ayat 9 sampai dengan ayat 20. Mengenai aurat saudaramu perempuan, anak ayahmu atau anak ibumu, baik yang lahir di rumah ayahmu maupun yang lahir di luar, janganlah kau singkapkan auratnya. Kemarin kita belajar tentang hak seseorang. Jangan mengambil apa yang menjadi hak seseorang. Karena apa? Karena kita pun tidak mau kalau hak kita diambil, ya kan? Karena itu apapun yang kau inginkan untuk orang lain lakukan kepadamu, lakukan itu kepada mereka. Itu firman Tuhan. Dan hari ini kita belajar selanjutnya ya, ayat 10. Mengenai aurat anak perempuan dari anakmu laki-laki atau anakmu perempuan, janganlah kau singkapkan auratnya, karena dengan begitu engkau menodai keturunanmu. Kita lihat sama-sama saudara, hari-hari ini banyak bapak memperkosa anaknya, iya kan? Ada anak membunuh orang tuanya. Dunia semakin hari semakin jahat. Dan haleluya, Tuhan Yesus dahsyat. Alkitab sudah mencatat segala sesuatunya jauh-jauh hari, sehingga akhirnya kita punya pattern, kita punya rules, kita punya jalan, kita punya arahan. Makanya Alkitab jelas katakan, firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku, sehingga kita tidak tersesat ke kanan, tersesat ke kiri gitu kan. Ada firman yang sudah
ada dalam kehidupan kita, menjaga dan menuntun kita. Mengenai aurat perempuan ayat 12, janganlah kau singkap aurat saudaramu perempuan ayahmu karena ia kerabat ayahmu. Janganlah kau singkapkan aurat saudara perempuan ibumu karena ia kerabat ibumu. Jangan kau singkapkan aurat istri saudara laki-laki ayahmu. Jangan kau hampiri istrinya karena ia istri saudara ayahmu. Janganlah kau singkapkan aurat menantumu perempuan karena ia istri anakmu laki-laki, maka janganlah kau singkapkan auratnya. Jangan kau singkapkan aurat istri saudaramu laki-laki karena itu hak saudaramu laki-laki. Jangan kau singkapkan aurat seorang perempuan dan anaknya perempuan. Jangan kau ambil anak perempuan dari anaknya laki-laki atau dari anak perempuan untuk menyingkapkan auratnya, karena mereka adalah kerabatmu. Itulah perbuatan mesum. Ya, janganlah kau ambil seorang perempuan sebagai madu kakaknya untuk menyingkapkan auratnya di samping kakaknya selama kakaknya itu masih hidup. Jangan kau hampir seorang perempuan pada waktu cemar kainnya atau menajiskan untuk menyingkapkan aurat. Janganlah engkau bersetubuh dengan istri sesamamu sehingga engkau menjadi najis dengan dia. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, secara khusus dalam perikop ini kita lihat bagaimana adanya perzinahan, dan ini yang sedang terjadi hari-hari ini. Ini yang mengerikan hari-hari ini, saudara dikasih dalam Tuhan. Ini yang sedang terjadi hari-hari ini. Orang bodoh amat dengan bangganya berkata, aku udah tidur dengan pemimpin aku udah tidur dengan bos aku. Sebagian lagi bos-bos berkumpul, pemimpin-pemimpin berkumpul, aku sudah tidur dengan karyawan aku, dengan sekretaris aku. Dengan bangganya mengungkapkan dosa, saudara dikasih dalam Tuhan. Dan ini yang Alkitab catat, di hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Ya, di hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Ini yang perlu kita waspadai. Semuanya itu terjadi karena hawa nafsu, nafsu kedagingan, tidak bisa mengontrol kedagingan. Dan iblis dengan liciknya bermain, oh wajar dong. Ini kan hari-hari ini kan semakin gampang, sudah dikasih dalam Tuhan. Dunia sedang lenyap dengan segala keinginannya. Alkitab jelas mencatat. Itu sebabnya kalau kita lihat perzinahan terjadi di mana-mana. Ada majikan tidur dengan PRT-nya, iya kan? Ada anak majikan tidur dengan babysitternya. Sudah dikasih dalam Tuhan. Hari-hari ini semakin aneh. Dan Alkitab sudah mencatat itu ribuan tahun. Untuk apa? Untuk kita berjaga-jaga. Nah, saya pelajari begini. Semua perzinahan, ya, semua perzinahan bicara tentang aurat, semua berhubungan dengan hawa nafsu yang tidak bisa dikontrol, hawa nafsu yang tidak bisa dikendalikan. Saudara lihat dalam 1 Petrus 1. Saya mau saudara bisa mencatat ayat-ayat ini sehingga kita menjadi bahan perenungan lagi. Kita bisa belajar kembali lagi untuk tetap terus berjaga-jaga. Waspadalah. Waspadalah. Iya kan? 1 Petrus 1 ayat 14 dan 15. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu. Jadi hawa nafsu itu semua punya. Tetapi jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu apa? Kebodohanmu. Jadi setiap orang punya nafsu, itu ada, saudaraku. Tetapi Alkitab mengajarkan jangan engkau menuruti. Jangan engkau menuruti hawa nafsu pada waktu kebodohanmu. Lihat, berarti orang yang mengikuti hawa nafsunya itu pada saat itu bodoh. Ya habis gimana ya pendeta, saya hilap. Ya habis gimana ya pendeta, ya aduh saya lagi saat itu saya sedang gak kuat imannya. Aduh gimana ya pendeta. Dengan kata lain, apa yang Alkitab katakan, pada saat itu engkau sedang bodoh. Makanya Alkitab katakan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Gitu loh. Nah, ayat selanjutnya bilang ayat 15. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil saudara dan saya. Jadi pada waktu kapan hawa nafsu menguasai hidup seseorang? Pada waktu bodoh. Jadi kebodohan itu tidak selalu berhubungan dengan bangku sekolahan, sudah dikasih dalam Tuhan. Ada orang yang memiliki title atau gelar, sudah doktor atau sudah master, tetapi hidupnya tinggal dalam perzinahan, hidupnya kasar.
itu hanya bicara tentang pengetahuan, knowledge, tetapi tidak bicara tentang karakter, tidak bicara tentang pengembangan diri, tidak bicara tentang kerohanian seseorang, hubungan seseorang dengan Tuhan. Nah, kita lihat selanjutnya lagi. Dalam Yehezkiel pasal 16, saya membagikan dulu beberapa ayat buat setiap kita. Yehezkiel pasal 16 ayat yang ke-30, saudara bisa lihat. Ya, Yehezkiel pasal 16 ayat 30. Betapa besar hawa nafsumu itu. Lihat, demikian firman Tuhan Allah, engkau yang melakukan segala-galanya ini, yaitu perbuatan seorang perempuan sundal jahanam. Orang yang hawa nafsunya menguasai dirinya, orang yang hawa nafsunya tidak bisa dikuasai, saudara, dia akan berzina. Kenapa? Karena daging itu minta dipuaskan. Selama kita masih tinggal dalam daging, hal itu masih ada. Hal itu masih ada. Sehingga akhirnya kita mengikuti. Dan kapan kita mengikuti? Alkitab katakan pada saat engkau bodoh. Sehingga pada akhirnya ketika seseorang hawa nafsunya besar, maka dia akan bersundal. Selanjutnya, Roma pasal yang pertama, ayat 26 dan 27. Ini yang terjadi hari-hari ini, saudara. Kita yang harus waspada, harus berjaga-jaga. Ya, Kisah Rasul pasal Roma pasal yang pertama ayat 26 dan 27. Firman Tuhan bilang begini, karena itu Allah menyerahkan mereka kepada hawa nafsu yang memalukan. Orang kalau udahlah nafsunya besar, itu menjadi orang-orang yang memalukan, gak peduli lagi. Tiba-tiba nanti ketangkep tangan lagi berzina, iya kan? Tiba-tiba nanti ketangkep tangan lagi selingkuh. Karena apa? Hawa nafsunya. Lihat selanjutnya ya. Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada hawa nafsu yang memalukan. Sebab istri-istri mereka menggantikan persetubuhan yang wajar dengan yang tidak wajar. Ayat 27. Demikian juga suami-suami meninggalkan persetubuhan yang wajar dengan istri mereka. Dan menyala-nyala dalam birahi mereka seorang terhadap yang lain. Sehingga mereka melakukan kemesuman. Lelaki dengan lelaki. Laki-laki dengan laki-laki. Dan karena itu mereka menerima dalam diri mereka balasan yang setimpal untuk kesesatan mereka. Sudah tercatat. Jadi jangan aneh kalau hal ini terjadi kembali, karena the Bible said, ya, firman Tuhan sudah menyampaikan hal ini yang terjadi. Mereka akan apa? Menggantikan persetubuhan yang wajar, meninggalkan persetubuhan yang wajar. Dan karena apa? Semua itu karena hawa nafsu yang membakar mereka, yang tidak bisa mengontrol mereka. Sehingga akhirnya apa? Dia yang dikontrol hawa nafsu. Nggak puas dengan perempuan, cari laki-laki. Padahal pribadinya laki-laki. Nggak puas dengan wanita laki-laki, cari perempuan. Padahal dirinya adalah perempuan. Menggantikan persetubuhan yang wajar dengan istri mereka, menyalanya dalam birahi mereka seorang terhadap yang lain. Sehingga mereka melakukan kemesuman laki-laki dengan laki-laki. Dampaknya apa? Hati-hati, firman Tuhan sudah bilang. Mereka menerima dalam diri mereka balasan yang setimpal untuk kesesatan mereka. Saudara, mengerikan ya. Mengerikan. Itu sebabnya Alkitab sudah mengajarkan kepada setiap kita di dalam Galatia. Galatia pasalnya yang kelima ayat 24 bilang begini. Galatia pasal 5 ayat 24 bilang begini. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus. Ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jadi kalau orang ngaku sudah ngikut Yesus, tapi masih membesarkan nafsunya, masih mengikuti hawa nafsunya, mengikuti keinginan dagingnya, sejatinya dia belum menjadi milik Kristus. Sekalipun kalung salibmu segede salib katedral, ya, nggak peduli. Alkitab katakan seorang yang mengikut Kristus Yesus, dia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya. Dia harus menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Nggak bisa enggak, ini udah hukumnya. Tandanya seseorang menjadi milik kepunyaan Tuhan Yesus apa? Menyangkal dagingnya. Daging kita pengen dienakin, saudara. Daging kita tuh pengen diikuti. Hasrat itu tetap ada. Hawa nafsu itu masih bergejolak. Tetapi kita punya Roh Kudus
yang meredam, yang mengingatkan, tenang dan berjaga-jagalah. Karena itu saya mengajak setiap kita umat Tuhan hari ini, hati-hati, jaga betul hidupmu. Kalau iblis tidak bisa menarik engkau dari komunitas orang percaya, maka dia akan membuat engkau jatuh dalam komunitas orang percaya. Itu sebabnya tidak sedikit pengurus-pengurus gereja dalam komunitas orang percaya saling berzina satu dengan yang lain. Mengerikan. Dan kita lihat hari-hari ini itu yang terjadi. Semua orang punya hal itu, karena semua orang punya hawa nafsu. Sekarang bagaimana kita mengendalikan, mengontrol, menekan dengan kuasa Roh Allah. Ya. Nah, saya pelajari ada beberapa hal di sini. Kapan hawa nafsu menguasai seseorang? Kapan hawa nafsu menguasai seseorang? Yang pertama, dalam Efesus 4 ayat 19. Efesus 4 ayat 19 bilang begini. Perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri mereka kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Kapan seseorang dikuasai oleh hawa nafsu? Yang pertama, ketika perasaan mereka mulai tumpul. Saudara, ketika kita merenungkan firman Tuhan, maka Roh Kudus mengajarkan kita banyak hal. Ada rema yang kita dapati. Itu sebabnya kenapa saya mengajak setiap umat Tuhan every single day. Orang yang setiap hari baca firman Tuhan aja masih bisa digoncang kok. Apalagi kita yang jauh dari Tuhan. Nah, karena itu setiap hari. Kenapa? Karena iblis tetap berkeliling. Iblis mengelilingi kita setiap hari untuk mencari orang yang dapat ditelannya. Ya, karena itu saya mengajak setiap umat Tuhan, ayo hati-hati sekali, jangan sampai perasaanmu menjadi tumpul. Engkau tahu ini salah, jangan lakukan. Engkau tahu ini tidak berkenan kepada Tuhan, jangan buat. Kalau kita mau jujur, ada banyak kita udah diingetin kok sama Tuhan, jangan engkau lakukan itu. Ya dong, tapi kita masih maksa. Kita masih tidak bisa mengendalikan hawa nafsu kita. Tuhan udah ingatkan jangan, itu istri orang. Tuhan udah ingatkan jangan, ingat ada suami orang itu. Tuhan udah ingatkan hal tersebut dalam roh kita. Ingat, Roh Kudus mengingatkan kita kok. Tapi kita yang masih keras hati, kita yang masih bilang ya udahlah sekali-sekali nggak apa-apalah. Toh laki saya, toh istri saya nggak memperhatikan. Akhirnya ujung-ujungnya membenarkan diri dengan segala apa yang dilakukan, padahal itu tidak berkenan kepada Tuhan. Ya, akhirnya ujung-ujungnya seperti itu, saudara. Kenapa? Karena perasaannya telah tumpul. Alkitab katakan dalam Efesus 4 ayat 19 ini, perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri mereka kepada hawa nafsu. Ya udahlah, nggak apa-apalah. Toh kan nanti begini, toh kan nanti begitu. Nanti kan Tuhan mengampuni, nanti Tuhan mengasihi. Bahkan parahnya, parah, saudara, saya bilang. Ada orang yang mengutip ayat firman Tuhan dan membenarkan perzinahan. Nggak kaget sih, nggak kaget karena iblis juga lagi di Taman Eden juga begitu. Bukankah Allah berfirman, ya kan, pakai firman Tuhan, hanya diputar balik gitu. Iya kan? Iblis kan juga menggoda Adam dan Hawa kan dengan firman. Kalau hari ini ada orang menyetujui perzinahan dengan mengutip firman Tuhan, ya udah, kita tahu dari mana itu. Dan itu yang terjadi kok. Itu yang terjadi. It's okay. Kita tidak membenci jiwanya. Kita mengasihi jiwanya, kita membenci dosanya. Kita doakan orang-orang seperti itu agar Tuhan terangi hatinya, tidak tumpul perasaannya. Yang kedua, kapan hawa nafsu menguasai seseorang? Yang pertama, ketika perasaan mereka telah tumpul. Ya, kapan perasaan seseorang telah tumpul? Ketika tidak terus diasah, tidak terus dididik dalam kebenaran firman Tuhan yang memerdekakan. Yang kedua, kapan hawa nafsu menguasai seseorang? Efesus 5 ayat 18. Saudara-saudara lihat Efesus 5 ayat 18 bilang begini. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Lihat ya, bukan hanya mabuk oleh minuman, saudara dikasih dalam Tuhan. Ada banyak dari kita mabuk. Maksudnya mabuk apa sih? Tidak mengontrol gitu loh. Maksudnya mabuk apa sih? Tidak bisa menguasai diri. Itu mabuk namanya. Engkau sedang mabuk cinta, ya kan? Engkau tidak bisa menguasai cinta. Sama seperti itu. Jadi kapan seseorang bisa dikuasai oleh hawa nafsu? Ketika dirinya sedang mabuk atau ketika dirinya tidak bisa menguasai diri.
Alkitab sudah mengajarkan kepada setiap kita, kuasailah dirimu dan jadilah tenang. Kuasailah dirimu. Kenapa kita perlu menguasai diri kita? Karena seringkali daging itu memberontak. Kita pengen marah, kita pengen kepahitan, kita pengen luka, kita pengen kecewa. Semua itu daging yang seringkali apa? Memberontak. Itu sebabnya kita diajarkan untuk kuasailah dirimu. Karena ketika seseorang tidak menguasai dirinya, dia sedang mabuk. Dia tidak bisa menguasai dirinya, uncontrol, gitu loh. Orang yang tidak bisa menguasai dirinya, ya dia sedang mabuk. Dia tidak bisa mengontrol, dia tidak bisa mengendalikan. Dagingnya lah yang mengendalikan dia. Ya. Jadi yang kedua, kapan hawa nafsu menguasai? Ketika seseorang sedang tidak dapat menguasai diri atau sedang mabuk. Yang ketiga, yang terakhir, kapan hawa nafsu menguasai seseorang? Yang pertama ketika perasaan tumpul, yang kedua ketika engkau sedang tidak dapat menguasai diri, dan yang ketiga ketika kebodohan menguasai kita. Dalam 1 Petrus 1 ayat 14. 1 Petrus 1 ayat 14 bilang begini, hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Jadi kapan hawa nafsu menguasai seseorang? Pada waktu seseorang bodoh. Kapan sih seorang bodoh? Ketika dia tidak sadar diri bahwa dia adalah hamba Tuhan, dia adalah anak Tuhan. Ketika dia tidak sadar diri bahwa dia sudah punya istri di rumah, masih suka godain istri orang lain. Tidak sadar bahwa dia sudah punya suami di rumah, masih suka godain suami orang lain. Tidak sadar bahwa dia belum menikah, dia hidup seperti orang sudah menikah, berzina di mana-mana. Engkau sedang tidak sadar diri. Nah, hal itu kita diingatkan, sudah yang dikasih dalam Tuhan, jangan sampai engkau bodoh. Lagi saya bilang, tidak selamanya kebodohan itu berhubungan dengan bangku sekolahan. Itu hanya bicara tentang knowledge, ilmu pengetahuan. Engkau belajar banyak hal, tapi bukan berarti karaktermu dibentuk. Pembentukan karakter adalah kehidupan sehari-hari. Saya mengajak umat Tuhan dimanapun saudara berada, pagi hari ini, baik teman-teman yang ada di TikTok, teman-teman yang ada di Facebook. Ayo sama-sama. Setiap orang punya hawa nafsu. Kenapa hawa nafsu? Karena daging. Ini daging. Ketika hawa nafsu itu mulai bergejolak, redam. Ingat Tuhan, Engkau ada dalam hidupku. Engkau mengatur kehidupanmu. Engkau mengatur kehidupanku. Engkau menolong aku untuk meredam keinginan-keinginan itu. Setiap orang punya keinginan itu. Tetapi tundukkanlah, taklukkanlah, the Bible say, taklukkanlah itu, tundukkanlah itu, supaya setiap kita belajar untuk melakukan apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, dalam nama Yesus, kami mengucap syukur Tuhan buat pagi hari ini, kami boleh memulai hari ini bersama-sama dengan Tuhan. Semua karena anugerah Tuhan, semua karena pertolongan Tuhan, semua karena kasih setia Tuhan yang senantiasa ada dalam hidup kami. Hari ini kami belajar ya Tuhan tentang firman-Mu yang mengajarkan kepada setiap kami bagaimana kami harus menyikapi ketika hawa nafsu itu bergejolak. Setiap kami sadar ada hawa nafsu dalam kehidupan kami. Tapi kami mau menundukkan diri kami, meredam hawa nafsu kami untuk tetap terus melakukan apa yang menjadi keinginan dan kerinduan Tuhan. Bapa, hamba berdoa Tuhan materaikan firman-Mu dalam hati masing-masing kami, sehingga setiap kami tetap terus berjalan dalam kebenaran yang memerdekakan kami. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sehingga pada akhirnya setiap kami hidup dalam tuntunan Tuhan. Kami menyalipkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya, karena kami tahu kami adalah milik Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, tolong setiap kami, umat Tuhan dimanapun mereka berada, mereka yang mungkin hari-hari sedang mengalami hal yang sama yang firman-Mu ajarkan pada pagi hari ini. Biarlah kami dikuatkan, kami diteguhkan. Kami gak mau jadi orang-orang yang bodoh, yang dikuasai oleh hawa nafsu. Kami gak mau menjadi orang-orang yang gak bisa dikendalikan oleh hawa nafsu kami, karena kami percaya Roh-Mu ya Tuhan tinggal dalam hidup kami. Roh-Mu yang memerdekakan kehidupan setiap kami. Materaikan firman-Mu dalam hati kami masing-masing ya Tuhan Yesus, sehingga setiap kami hidup dalam kemuliaan, lepas kemuliaan. Berkati setiap umat Tuhan dimanapun mereka berada, mereka yang hari-hari ini menaikkan setiap apa yang menjadi pokok-pokok doa mereka, diberkatilah oleh Tuhan. Rumah tangga mereka diberkati Tuhan. Tuhan, pulihkan setiap rumah tangga yang ada. Tuhan, tolong setiap suami-suami, istri-istri yang hari-hari ini mungkin sedang jauh dari Tuhan. Kami doa dalam nama Yesus,
Oh Tuhan, pulihkan sehingga rumah tangga di akhir zaman, rumah tangga secara khusus anak-anak Tuhan tetap kuat dalam tangan dan anugerah Tuhan. Berkat-Mu ada di setiap mereka yang usaha, bisnis, bekerja, studi, diberkatilah oleh Tuhan dalam anugerah dan kemurahan Tuhan. Berkati juga ya Tuhan Yesus setiap ekonomi mereka, setiap usaha mereka diberkatilah oleh Tuhan, studi mereka diberkatilah oleh Tuhan. Apapun yang mereka kerjakan dibuat tangan Tuhan berhasil di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Hamba juga berdoa buat yang sakit hari ini Tuhan, karena hamba percaya firman-Mu ada tertulis, disampaikan firman, disembuhkan setiap mereka terjadi dalam nama Yesus. Sehingga setiap kami yang mengalami kelemahan tubuh pagi hari ini, kami terima mujizat, kami terima kuasa, kami terima anugerah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Diberkatilah mereka mengalami kesembuhan, mengalami mujizat, mengalami campur tangan Tuhan. Memberkati juga ya Tuhan setiap mereka yang hari-hari ini sedang mencari pekerjaan. Tuhan Yesus buka jalan bagi mereka. Tuhan Yesus buat mujizat bagi mereka. Kami percaya Engkaulah yang membukakan setiap pintu-pintu yang tertutup bagi anak-anak-Mu yang mengandalkan Engkau. Berkati juga ya Tuhan Yesus setiap rumah tangga yang memiliki kerinduan untuk mendapatkan keturunan dalam rumah tangga mereka. Kami percaya sampai hari ini Engkaulah Allah yang menciptakan dari apa yang tidak ada menjadi ada. Itu sebabnya kami berdoa dalam nama Yesus, biarlah kalau ada di antara mereka yang pagi hari ini berdoa bersama-sama, memiliki kerinduan akan hadirnya keturunan dalam rumah tangga mereka, terbuka dalam nama Yesus jalan-jalan ajaib yang daripada Tuhan terjadi. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkat-Mu juga ada ya Tuhan buat setiap orang-orang muda dimanapun mereka berada. Tuhan jaga secara khusus di akhir zaman ini. Tuhan pagari hati hidup seorang orang-orang muda untuk hidup kudus, takut akan Tuhan. Di dalam nama Yesus hamba serahkan masing-masing mereka orang-orang muda ini dalam tangan kasih Tuhan. Biar Tuhan jaga pergaulan mereka, jauhkan dari pergaulan yang buruk, halaukan dari segala niat rancangan orang jahat dalam nama Yesus. Dan biarlah terlebih di atas segalanya roh takut akan Tuhan ada dalam hati setiap orang-orang muda ini. Dalam nama Yesus, Tuhan hamba berdoa memberkati setiap mereka yang memiliki kerinduan, orang-orang muda yang berdoa hari-hari ini untuk mendapatkan pasangan hidup dalam hidupnya. Hamba berdoa dalam nama Yesus, biarlah Tuhan sendiri yang berperkara dalam hidup mereka, sehingga mereka boleh melihat Tuhan mengirimkan kepada mereka pasangan hidup yang berasal daripada Tuhan, yang mengasihi, mencintai Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa, hamba mau berdoa mengucapkan berkat. Ke dalam tangan Tuhan hamba juga menyerahkan setiap mereka yang hari-hari ini sedang mengalami pergumulan, masa-masa sukar. Oh hamba berdoa kekuatan dari sorga berlimpah-limpah ada dalam hidup mereka, sehingga mereka mengalami mujizat, mereka bersaksi, dan mereka melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan di dalam nama Tuhan Yesus. Hamba juga berdoa buat kota di mana kami tinggal, biarlah kota kami aman, kota kami damai, kota kami tentram ya Tuhan. Ada anugerah, ada kemurahan Tuhan atas kota kami. Berkat-Mu juga ada ya Tuhan Yesus atas bangsa ini. Biarlah Indonesia tetap terus ada dalam anugerah dan pemeliharaan Tuhan ajaib atas bangsa ini. Hidup dalam anugerah Tuhan. Berkati pemimpin-pemimpin bangsa kami, mulai dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, seluruh jajaran menteri yang ada, Panglima TNI Kapolri beserta jajarannya dalam menjaga stabilitas keamanan bangsa kami. Kami serahkan dalam tangan Tuhan, bahkan seluruh gubernur, wali kota, bupati, seluruh camat, lurah, RT, RW atas bangsa kami. Tuhan Yesus tolong secara khusus dalam rencana 2024 pemilihan umum, kami topang dalam doa, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Biar semua berjalan dengan aman, kondusif, damai, ada dalam berkat dan kemurahan Tuhan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. KPU, KPUD, Bawaslu daerah, Tuhan beri hikmat sehingga mereka dapat bekerja dengan jujur dan adil. Terima kasih Bapa yang baik. Kami menyerahkan hidup kami sepanjang hari ini ke dalam tangan Tuhan yang kuat. Kami percaya hidup kami milik Tuhan, hidup kami dituntun oleh Tuhan, hidup kami dijaga, disertai oleh Tuhan. Sehingga apapun yang kami kerjakan di sepanjang hari berjalan ini, Tuhan Yesus yang buat berhasil. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa dan kami bersyukur. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, jangan lupa besok kita ketemu, hari Senin kita kembali ketemu jam 4.30 Indonesia bagian Barat. Dan
Ingat, tetap terus andalkan Tuhan, tetap terus berharap kepada Tuhan, karena kita percaya hidup kita milik Tuhan. Masih dari kota Ambon, City of Music, saya ucapkan berkat. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan Tuhan memberkati. Shalom, shalom, shalom.